Masuk ke minggu kedua bulan Juli ini, semakin banyak berita yang seru dan menarik buat kamu ikuti. Mulai dari kabar perpanjangan kontrak Twice, Blink yang menuntut Rolling Stone untuk meminta maaf pada Jisoo, netizen yang meminta kembalinya Kim Garam ke Le Sserafim, sampai kemungkinan kerjasama antara Idol SM dan YG Entertainment. Seperti apa tuh berita selengkapnya? Ayo simak. Twice memperpanjang kontrak dengan JYP. Wan sepertinya harus mempersiapkan hatinya untuk kabar yang satu ini, karena tahun ini adalah waktunya bagi Twice untuk memperpanjang kontraknya dengan JYP. Apakah mereka semua memperpanjang kontraknya? Lalu bagaimanakah respon dari setiap member Twice? Simak terus ya. Momen perpanjangan kontrak bagi setiap grup idol selalu menjadi momen yang mendebarkan bagi setiap penggemar, karena bagaimanapun juga ada kemungkinan kalau nantinya ada salah satu atau beberapa membernya yang memilih untuk tidak memperpanjang kontraknya, atau bahkan lebih buruk lagi pada akhirnya grup tersebut memutuskan untuk bubar. Namun ada kabar gembira untuk para Ones nih, karena pada tanggal 12 Juli JYP Entertainment mengumumkan kalau semua member Twice telah memperbarui kontraknya, bahkan sebelum kontrak eksklusif itu berakhir di musim gugur ini. Yang bikin gemes dan mengharukan, alasan utama setiap member Twice memutuskan untuk memperpanjang kontraknya sebagai satu grup utuh dengan JYP adalah karena kepercayaan mereka yang sangat kuat satu sama lain. Dan melalui pembaruan kontrak ini, JYP berharap bisa terus mendorong Twice untuk terus berkembang menjadi girl group yang jauh lebih kuat hingga menjadi top global girl group. Segera setelah kabar itu muncul, beberapa member Twice terlihat membagikan respon akan kabar gembira itu secara langsung pada penggemarnya melalui platform media sosial mereka masing-masing. Mulai dari sana, Chaeyoung, Jonghyun, dan juga Momo mengungkapkan kabar baik itu dengan menuliskan "Nine-Wise" seolah menunjukkan rasa bahagia mereka karena bisa terus utuh sebagai satu grup dengan 9 member. Dan kebahagiaan itu sepertinya udah sampai ke telinga Ones karena di tanggal yang sama para penggemar Twice itu juga merayakan kabar menyenangkan itu di Twitter dengan menaikkan beberapa tagar. Di antaranya adalah Forever Twice, Thank You Twice, dan Twice Forever. Tentunya para penggemar merasa senang karena grup yang berada di bawah naungan JYP Entertainment ini telah berhasil melewati kutukan 7 tahun di dunia K-pop. Dan semoga saja Twice menjadi girl group yang lebih kuat dan memiliki karir yang lebih cemerlang ya. Kolaborasi SM dan YG. Baru-baru ini di beberapa platform media sosial sempat tersiar kabar buruk kalau sepertinya beberapa artis di SM Entertainment dan YG Entertainment akan melakukan kolaborasi. Kok bisa ya? Emangnya petunjuk seperti apa yang udah terlihat sampai beberapa penggemar membuat dugaan itu? Pada tanggal 12 Juli, beberapa penggemar K-pop terlihat ramai di forum komunitas online dan platform media sosial untuk membahas adanya dugaan kolaborasi antara dua agensi K-pop besar di Korea Selatan, yaitu SM dan YG. Rumor tersebut dimulai ketika Pink Bloods, yaitu para penggemar artis SM bersama para pendukung artis-artis YG memperhatikan ada beberapa hal yang membuat mereka bertanya-tanya, apakah kedua agensi itu emang udah merencanakan sesuatu? Salah satunya adalah ketika secara random mendadak G-Dragon Big Bang mengunggah foto yang berhubungan dengan single terbaru One Shiny yang bertajuk Daisy. Para penggemar pun langsung menduga kalau sepertinya akan ada kolaborasi yang terjadi antara Shiny dari SM Entertainment dan juga Big Bang dari YG. Loh, kalau cuma ngunggah foto kan bisa aja jadi cuma sedang mengagumi karya main vokalis Shiny itu. Ya, emang benar, tapi tetap saja ada banyak bukti lain yang bikin fans menduga-duga. Salah satunya adalah ketika sutradara film Elvis mendadak mengunggah foto militer G-Dragon, Mino, Key, dan Wanyu, padahal sebelumnya Top dan GD sempat mengunggah story yang berhubungan dengan Elvis Presley. Nggak cuma antara GD dan Shiny aja, dugaan lainnya adalah bakalan ada kolaborasi antara Blackpink dengan salah satu artis SM. Masalahnya, akun media sosial SM mendadak nge-follow akun Blackpink. Padahal akun tersebut hanya nge-follow akun-akun yang berhubungan dengan SM Entertainment secara langsung. Banyak fans yang langsung menduga apakah ini adalah sebuah lampu hijau untuk kolaborasi antara Blackpink dan Red Velvet. Mengingat member-member dari kedua grup tersebut emang sahabatan baik. Atau justru Blackpink bakalan berkolaborasi dengan aespa yang sedang naik daun? Menurutmu gimana?
Apologize to Jisoo. Baru-baru ini, Blink sempat menaikkan tagar apologize to Jisoo alias minta maaf ke Jisoo di Twitter loh. Emangnya kenapa ya? Simak terus yuk. Pada tanggal 11 Juli, Rolling Stone Korea membagikan artikel wawancara mereka bersama Blackpink. Artikel itu sendiri sebenarnya sudah dirilis sejak tanggal 5 Juli, tapi tak segera dibagikan pada publik untuk alasan yang tak diketahui. Dan pada tanggal 12 Juli, Blink langsung menunjukkan ketidaksukaannya atas apa yang dituliskan di dalam artikel tersebut. Artikel tersebut sebenarnya berisi pujian akan penampilan fisik dan kemampuan bernyanyi setiap member Blackpink. Namun, ketika membicarakan tentang Jisoo, sang penulis yang merupakan kritikus musik bernama Kim Young-dae menuliskan, meskipun Jisoo tidak memiliki bakat yang menonjol di dalam grupnya, baik sebagai vokalis maupun penari, tapi pertumbuhannya jelas terlihat. Jelas aja, kalimat itu langsung membakar amarah para penggemar. Sebenarnya bisa aja Kim Young-dae berniat untuk menyoroti pertumbuhan Jisoo sejak pertama kali debut. Namun, kalimat yang digunakan justru terasa seperti berusaha membandingkan dan merendahkan kemampuan Jisoo jika dibandingkan dengan member lainnya. Dan tanpa menunggu lama, Blink langsung turun ke Twitter dan platform media sosial lainnya untuk menuntut permintaan maaf dari pihak Rolling Stone Korea dan juga Kim Young-dae. Mereka menganggap kalau sang kritikus musik itu tak hanya tidak profesional tapi juga tidak sopan. Nggak cuma pada Jisoo aja, Blink juga meminta majalah itu meminta maaf pada Lisa dan Rose karena rupanya Kim Young-dae juga sempat membicarakan bahwa meski Lisa memiliki penampilan eksotik, tapi idol yang berasal dari Thailand itu memiliki pengucapan yang cukup natural sehingga para penggemar nggak merasakan ada kejanggalan dari member yang berasal dari luar negeri. Dan sekali lagi, hal itu memicu kemarahan para penggemar karena itu sama aja seperti sang penulis terlalu rasis. Apalagi dengan banyaknya pencapaian Lisa dan sang penulis lebih memilih untuk membicarakan cara sang idol berbicara dalam bahasa Korea. Rasanya kok ya nggak sopan banget ya. Udah gitu, vokal Rose disebutkan terdengar berbeda hanya karena suara hidungnya. Padahal Rose udah mendapatkan pengakuan dari para penyanyi top dan profesional di seluruh dunia sebagai seorang penyanyi dengan vokal emas loh. Ketika video ini dirilis sih, sebenarnya Rolling Stone Korea udah mengedit isi artikelnya yang dirilis secara online. Hanya aja Rolling Stone Korea nggak akan bisa menghilangkan sakit hati Blink karena faktanya mereka nggak akan bisa mengedit isi artikel yang ada di majalah fisik kan. Tagar We Want Garam Back. Sampai bulan Juli 2022 ini, Kim Garam masih melanjutkan masa hiatusnya dari Les Seraphim. Namun rupanya beberapa netizen meminta Hype untuk membiarkan idol kelahiran 2005 itu melanjutkan promosi bersama grupnya. Seperti apa beritanya? Sebelum Les Seraphim debut, berita tentang kontroversi perundungan Kim Garam udah banyak beredar. Dan selama berbulan-bulan lamanya, banyak foto dan bukti yang beredar untuk membuktikan perundungan tersebut. Setelah grup tersebut debut, semakin banyak kontroversi dan reaksi yang muncul dari para netizen, khususnya ketika Hype dan Source Music membantah klaim tersebut. Min Kepo sendiri pernah membahasnya beberapa kali di Kepo Gaul ya. Pada akhirnya, setelah semakin banyaknya tuduhan dan bukti yang diarahkan pada Kim Garam, sang idol pun dihiatuskan untuk sementara waktu. Hanya aja hingga sekarang sepertinya sama sekali tidak ada kejelasan nasib sang idol untuk sekarang ataupun di masa depan. Meskipun banyak netizen yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka sama sekali nggak ingin Kim Garam kembali, tapi tetap ada netizen yang menunjukkan dukungan mereka untuk sang idol. Mereka bahkan sampai memohon pada Source Music dan Hype untuk memberikan update terbaru tentang keberadaan dan status terbaru Kim Garam. Apalagi mengingat sempat muncul pemberitaan kalau Garam masih sering terlihat di sekitar gedung Hype, sehingga memberikan harapan kalau idol yang berasal dari Sangju itu akan kembali berpromosi bersama Les Seraphim. Banyak sekali penggemar yang percaya kalau Kim Garam berhasil kembali ke Les Seraphim, bahkan sampai menaikkan beberapa tagar di Twitter. Di antaranya adalah Kim Garam, We Miss You Kim Garam, dan We Want Garam Back. Dan kabarnya Hype dan Source Music kemungkinan besar bakalan mencoba untuk menyelesaikan tindakan hukum yang diambil terhadap para penuduh sebelum akhirnya memberikan pembaruan tentang masa depan Kim Garam dengan Les Seraphim. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu termasuk yang berharap Kim Garam kembali bergabung bersama Les Seraphim?
Atau justru berharap grup tersebut meneruskan promosinya hanya dengan 5 member aja? Jadi begitulah rekap Pin Kepo untuk minggu kedua bulan Juli ini. Kalau kamu punya rumor atau berita lain yang gak kalah serunya dan belum Pin Kepo bahas, langsung aja komen di bawah ini ya. Dan sampai jumpa minggu depan.